Sing arep nikahan kita kok Mas. Mosok sing goleki duit Mas Hendra. Ayo duduk, gak apa-apa Mbak Ake iki, tak ambilin piring sik. Hai semua penonton setia channel YouTube ini Crush Movie. Gimana nih kabar kalian? Semoga sehat selalu guys. Ini Crush Movie membawakan film nih yang pastinya gak bakalan ngebosenin dan justru akan menemani waktu gabut kalian. Nah, film yang kali ini bakalan kita review berjudul Pabrik Gula. Kabarnya sih film ini terinspirasi dari kisah nyata guys. Film Pabrik Gula ini tayang perdana pada 31 Maret 2025 dan mendapatkan rating 5,8 versi IMDb. Film ini sendiri menceritakan tentang Endah, Fadil, Dwi, Hendra, Wati, Naning, dan Franky berangkat nih bersama puluhan orang lainnya ke sebuah pabrik gula untuk menjadi buruh musiman. Setiap tahun, pabrik gula mempekerjakan orang-orang dari desa sekitar untuk mempercepat proses penggilingan tebu di musim panen. Awalnya semua berjalan wajar tanpa keanehan, sampai suatu malam Endah terbangun dan keluar dari mes tempatnya demi membuntuti sosok misterius. Sejak kejadian malam itu, para buruh mulai mengalami teror yang terus meningkat, mulai dari kecelakaan kerja yang menimpa salah satu dari mereka, sampai menghilangkan nyawa seorang buruh secara mengenaskan di sumur belakang. Kemudian terungkap bahwa pabrik tersebut berdampingan nih dengan kerajaan Demit. Sesuatu telah membuat para Demit marah, mereka menuntut nyawa para buruh. Pasti penasaran kan sama film yang satu ini? Yuk jangan lupa like, comment, share, dan subscribe guys. Dan jangan lupa juga hidupin lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan nih dengan konten-konten selanjutnya. Oke deh, daripada penasaran nih sama kelanjutan filmnya, kita langsung aja cus ke filmnya. Dan inilah film Pabrik Gula. Scene awal kita diperlihatkan ada sekelompok orang yang mau berangkat ke pabrik gula menjadi pekerja musiman. Di sana ada dua cewek, yaitu Naning dan Endah. Saat mereka mau berangkat, tiba-tiba Wati menyusul dan mau ikut kerja nih. Wati ini adalah calon istri Mas Hendra yang mau membantu cari uang untuk nikahan mereka. Mereka bertujuh sangat akrab guys, karena mereka di kampung yang sama. Sing arep nikahan kita kok Mas. Mosok sing goleki duit Mas Hendra. Saat perjalanan, mereka menikmati suasana nih. Mereka menikmati perjalanan yang seru sampai ketiduran semua. Dan setelah menempuh perjalanan yang jauh, akhirnya mereka hampir sampai. Ambune wis kaya mayat walang sangit. Naning kebangun dan dia melihat sudah ada di tengah kebun tebu yang luas, yang pabrik gulanya sudah terlihat. Mereka sangat bersemangat nih guys. Sesampai di sana, mereka mulai antri untuk didata dan dibagi masing-masing tempat menginap mereka. Naning, Endah, dan Wati jadi satu rumah. Dan mereka juga kenalan sama satu cewek yang bernama Rani. Ayo duduk, gak apa-apa Mbak Ake iki, tak ambilin piring sik. Tiba-tiba Endah melihat ke jendela karena seperti ada yang aneh. Di tempat tinggal cowok, Fadil mau sholat nih, tapi dia juga mulai merasa seperti ada yang aneh di tempat ini. Saat semuanya tidur, Endah kebangun nih untuk ambil air. Tiba-tiba dia mendengar sesuatu dan seperti ada wanita yang lewat. Endah pikir yang lewat adalah temannya, makanya dia mengikutinya. Endah terus mengikuti nih sampai keluar guys, walaupun sudah tengah malam. Endah terus berjalan karena takut itu temannya. Sampai akhirnya Endah tiba di gedung pabrik gula yang besar yang seperti sudah tidak dipakai. Endah terus berjalan sendirian guys, sampai akhirnya dia mendengar ada suara gamelan yang ramai. Endah pun mencari asal suara itu, karena tengah malam kok masih rame-rame. Endah mengintip nih lewat jendela, yang ternyata emang benar guys. Ada ruangan tertutup yang di sana banyak orang sedang pesta gamelan. Dan semua orang di sana juga menatap Endah sampai Endah pun jatuh. Keesokan harinya mereka berangkat nih ke pabrik bersama. Dan itu adalah hari pertama mereka kerja. Kalian ada yang keluar? Sebelum kerja, mereka di briefing dulu nih dan dibagi-bagi tugas mereka dengan para mandor. Semua nama dipanggil oleh mandor masing-masing kecuali Endah. Ternyata Endah langsung dipanggil oleh Bu Marni untuk dijadikan admin kantor. Mulyono Suparji. Fadil dan timnya kebagian tugas nih memanen tebu di sawah.
sedangkan Naning dan Wati mendata truk dan tebu yang masuk itu. Endah keluar untuk mengantarkan berkas, tapi dia berhenti di sebuah pohon besar karena ada burung kecil yang terjatuh. Endah pun mengambil dan meletakkan lagi nih di atas pohon. Tiba-tiba ada Mbah Jinah datang dan bilang sama Endah kalau hal baik juga akan mendatangkan yang baik-baik. Akan mendatangkan hal baik juga, Nduk. Saat Fadil bekerja, tiba-tiba ada ular kobra besar di depannya. Fadil pun berusaha mengusir ular itu dan ularnya langsung pergi nih. Setelah selesai bekerja, tim Fadil sedang kumpul dan temannya cerita nih kalau dulu pabrik gula ini sempat kebakaran dan memakan banyak orang. Dan korbannya sampai sekarang masih gentayangan nih. Tapi Fadil tidak percaya hal itu guys. Di ruang kerja Endah dia sendirian dan dia merasa seperti ada yang mengawasi nih. Ternyata ada sosok yang muncul di samping Endah dan membuat Endah terkaget-kaget. Endah pun pergi karena juga sudah hampir malam. Saat Endah jalan mau pulang, tiba-tiba ada perempuan lagi yang lewat dan itu adalah Rani. Endah pun tanya apakah semalam Rani keluar dari rumahnya. Tanpa menjawab, Rani menghampiri Endah dan berubah menjadi sosok yang menyeramkan. Endah pun lari ketakutan guys dan dia memilih untuk pulang. Endah juga tidak menceritakan apapun nih kepada temannya. Di malam hari, Frankie bermain kartu dengan Rano dan Karno satpam di sana. Mereka bertanya-tanya nih soal kebakaran dan ternyata benar guys. Rano bilang kalau pabrik ini dibangun oleh kolonial Belanda. Karena sudah hampir jam 9 malam dan hampir memasuki jam kuning, mereka akhirnya pulang nih. Di jalan mereka ketakutan guys, karena habis diceritakan hantu oleh Rano dan Karno. Akhirnya mereka pulang dengan lari nih karena ketakutan. Sedangkan di tempat tinggal perempuan, Wati kepikiran nih soal permintaan ibunya kepada Mas Hendra. Setelah itu salah satunya ada yang melamun nih guys, dan diajak ngobrol oleh Wati dan juga temannya. Saat mereka mau makan, tiba-tiba ada ulat nih guys di atas piring dan membuat mereka ketakutan. Naning ada di kamar mandi sendirian guys, dan dia seperti merasakan ada hal aneh di atap kamar mandinya karena lampunya juga yang mati sendiri. Ternyata benar, saat mengikuti di belakangnya ada banyak sosok nih, tapi Naning tidak kelihatan nih dan berjalan seperti biasanya. Sebelum tidur, Fadil mengambil wudhu karena dia mau sholat nih. Nah, saat dia sholat, Fadil mulai merasa ada yang aneh dan merasa diganggu oleh sesuatu, tapi dia tidak berbicara apa-apa. Hal yang sama juga terjadi kepada Wati. Saat dia baru selesai sholat, ada sosok misterius yang ada di belakangnya. Keesokan harinya mereka berangkat kerja seperti biasa nih, dan Hendra bilang kalau dia mimpi tidak enak. Wati jadi kepikiran nih, dia menanyakan kepada Hendra. Tapi Hendra tidak mau cerita soal mimpinya itu. Di siang hari, Mbak Rani mau mengantarkan berkas nih, karena Endah juga ingin mengantarkan ke tempat yang sama. Akhirnya Rani menawarkan diri nih untuk membawa barang-barang milik Endah. Dan tiba-tiba, entah kenapa Rani berpindah tempat nih, dan ada kereta tebu yang mau lewat. Rani seperti kerasukan gitu guys. Dia hanya terdiam, sampai akhirnya dia kejatuhan oleh tebu. Endah akhirnya dimarahi nih sama Ibu Marni karena Endah menitipkan barangnya kepada Rani. Sampai akhirnya kejadian satu pun terjadi nih. Tiba-tiba seseorang datang dan bilang kalau penggilingan harus segera diundur karena ada kejadian yang sepertinya ini adalah pertanda guys. Tapi Bu Marni menolaknya nih karena permintaan gula juga sudah mulai meningkat dan menyuruh Mbah Samin untuk mengatasinya. Mbah Samin dan rekannya itu mencoba memotong kelapa dan ternyata isinya air berwarna hitam guys, yang dimana artinya penghuni pabrik gula sedang marah. Menurut sampean, apa sing nggarai para senggala iku murka? Saat pulang kerja, Fadil bertanya nih kepada Endah soal kejadian tadi karena Endah takut kenapa-napa nih. Endah akhirnya cerita kepada Fadil kalau saat pertama kali Endah datang ke sini, dia sudah merasakan ada hal yang tidak enak. Dan dia juga menceritakan nih soal malam pertama Endah yang mengikuti seseorang sampai akhirnya bertemu dengan pertunjukan wayang. Fadil menenangkan Endah dan dia bilang kalau dia akan membantunya. Di malam hari, Mbah Samin dan Mbah Jinah mulai melakukan ritual tumbal nih guys, menggunakan sapi yang akan diserahkan kepada penghuni pabrik gula. Dan dia berharap semuanya akan baik-baik saja karena mereka sudah memberikan tumbal. Di malam hari lagi-lagi,
Endah merasakan sesuatu yang aneh nih guys. Tiba-tiba Rani yang kecelakaan tadi masuk dan Endah pun meminta maaf nih soal kejadian tadi. Endah tidak menjawab apa-apa nih. Dan saat dilihat di pantulan kaca, itu bukanlah sosok Rani, melainkan sosok arwah misterius yang mengagetkan Endah sampai dia terjatuh. Untungnya Naning dan Wati segera datang dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi nih kepada Endah. Malam itu Naning pergi ke tempat cowok-cowok nih untuk mengantarkan masakan milik Wati kepada Mas Hendra. Tapi yang keluar malah orang lain. Aduh, ia jadi kegeeran nih guys. Tak lama kemudian Hendra dan Fadil pun keluar dan menerima makanan dari Naning. Karena sudah hampir jam 9, Naning bergegas pulang nih guys. Dan dia merasa ada yang mengikutinya seperti ada banyak orang. Apalagi bel sudah berbunyi dan Endah pun langsung lari nih. Dan ternyata benar guys, di depan rumahnya seperti ada banyak sosok. Hari berikutnya Mbah Samin dan Mbah Jinah kembali mendatangi tempat ritual kemarin. Tapi ternyata dua sapi yang ditumbalkan itu masih hidup guys. Yang artinya tumbal mereka tidak diterima. Mereka tidak menyerah dan melakukan cara lain nih dengan memotong kepala sapi dan melakukan ritual lagi. Saat Rano dan Karno melakukan ronde malam, mereka mulai ketakutan karena mereka mendengar kabar nih kalau tumbal yang diberikan oleh Mbah Samin tidak diterima. Tiba-tiba ada yang menarik tali sumur yang membuat Reno dan Karno lari ketakutan nih. Di sini Fadil mau istirahat nih guys, tapi dia yang mulai merasakan aneh meletakkan Al-Quran nih di atas kepalanya supaya tidak diganggu oleh setan. Tapi tengah malam saat dia tertidur nyenyak, tiba-tiba ada banyak tetesan cairan merah yang mengenai mukanya. Dan di sampingnya juga ada kepala perempuan yang tertawa nih. Waduh. Keesokan harinya di pagi hari, Mbah Samin dan Mbah Jinah serta Ibu Marni lari berbondong-bondong. Dan ternyata ditemukanlah guys, jenazah seorang di dalam sumur. Fadil yang melihat itu ditegur nih oleh Mbah Jinah supaya tidak mengabarkan soal kejadian ini kepada semua orang. Endah dan Fadil akhirnya dipanggil oleh Mbah Samin dan dilihat telapak tangannya karena mereka berdualah yang diganggu. Ternyata benar guys, setelah dilihat mereka berdua memiliki kelebihan, yaitu bisa merasakan nih kalau ada sesuatu yang terjadi. Endah pun akhirnya menceritakan semuanya ke Mbah Jinah nih, kalau dia melihat ada dua orang yang lari ke dalam pabrik yang ditutup itu, yang seharusnya tidak boleh ada orang masuk. Hal yang sama terjadi kepada Fadil, kalau dia juga memimpikan kejadian yang sama, yang sepertinya ini adalah petunjuk dari penghuni pabrik gula. Awakmu ngimpi apa, Dil? Saya pikir yang ngimpi saya itu Endah. Mbah Samin pun akhirnya mengajak Endah dan Fadil ke tempat itu untuk mengecek nih, mungkin ada yang salah. Setelah itu mereka melakukan ritual lagi nih guys. Dan tak lama kemudian Mbah Jinah kerasukan dan dia mengatakan kata-kata mati berkali-kali. Sepertinya penghuni pabrik gula memang sudah benar-benar marah guys. Tapi mereka marah bukan hanya karena Endah melihat mereka, hanya saja ada sesuatu yang lain. Saat Mbah Jinah kerasukan, mereka mengikuti kemana perginya Mbah Jinah guys. Dan ternyata di dalam pabrik gula yang seharusnya tidak didatangi oleh siapapun, Mbah Jinah melihat perhiasan emas milik kerajaan Demit. Dan ada yang mengambilnya nih, padahal tidak semua orang bisa melihat perhiasan itu, karena perhiasan itu tidak kasat mata. Mereka semua akhirnya tahu nih apa yang sebenarnya terjadi, dan mereka harus mencari siapa orang yang mencurinya dan harus segera mengembalikannya. Dan tiba-tiba Bu Marni juga kerasukan guys, sampai keluar cairan merah nih di matanya dan juga hidungnya nih. Waduh. Naning pergi ke kamarnya dan melihat kamarnya yang sudah berantakan. Naning segera mengambil perhiasan itu karena dia takut ada orang yang mengambilnya. Tapi ternyata pintunya ketutup guys, dan dihantui oleh banyak sosok misterius nih. Ternyata yang mengambil perhiasan itu adalah Nani guys. Hendra pun menenangkan Naning nih. Sepertinya ada yang terjadi di antara mereka berdua. Dan Naning bilang ini semua terjadi karena perhiasan itu. Dan mereka berniat mau mengembalikan perhiasannya ke tempat kemarin. Tapi tiba-tiba kepala Hendra berputar guys, dan membuat Naning ketakutan nih sampai perhiasannya jatuh. Tapi Hendra sebenarnya langsung mengajak Naning pergi nih sebelum semuanya terlambat. Endah dan Fadil pergi ke rumahnya untuk mencari sesuatu, dan dia bercerita kepada semua teman-temannya. Dan ternyata Endah menemukan gelang yang ada di teras rumah mereka. Endah mulai curiga nih,
kalau yang mengaturnya adalah salah satu dari mereka. Karena tiba-tiba Naning dan Hendra tidak ada, mereka pun berusaha mencarinya. Tapi sebelum itu, Endah menceritakan semua kejadian yang terjadi, dan dia bilang kalau dia menemukan gelang emas di teras rumahnya, yang sepertinya mereka sudah tahu nih kalau Naning dan Hendra yang mengambilnya. Tahu, ada yang lihat Hendra Naning keluar tadi. Mereka semua pun berpencar guys untuk mencari Naning dan juga Hendra. Saat Hendra mau mencari ke rumah tetangganya, tiba-tiba sepertinya ada Raja Demit itu hadir dan mencekik Hendra guys. Ukurannya sangat besar nih. Untungnya Hendra bisa membacakan ayat suci Al-Quran dan dia pun selamat. Franky dan temannya mencari Nani ke semua jalanan. Tapi tiba-tiba mereka diganggu oleh banyak hantu guys. Mulai dari hantu yang naik sepeda, hantu perempuan cantik, dan yang lain-lain. Franky terus lari ketakutan nih. Waduh, walaupun mereka berusaha meminta maaf kepada sosok hantu itu, tapi mereka masih tetap diganggu. Fadil akhirnya menghampiri mereka dan menanyakan nih, apakah mereka sudah bertemu dengan Naning dan juga Hendra. Naning Hendra saya gorong Del, tapi Demit ngompol wes. Saja malam Naning dan Hendra bertemu dengan Sapam di sana dan menyuruh mereka untuk segera pergi. Naning dan Hendra akhirnya menceritakan semuanya kepada Mbak Zina kalau dia sudah mengembalikan perhiasan itu. Mbak Zina menanyakan bagaimana mereka bisa melihat kalau ada perhiasan di sana. Sampai akhirnya Naning pun menceritakan kalau mereka berdua melakukan iclik nih di malam pertama itu. Mereka berdua ternyata masuk guys ke pabrik gula yang tidak beroperasi itu. Dan mereka ternyata memiliki hubungan spesial guys. Mereka melakukan icikiwir di sana. Dan dia seolah tidak punya rasa bersalah sama sekali nih. Berani-beraninya ya guys mereka melakukan hal itu di sana. Setelah selesai melakukan hal itu, Naning akhirnya berjalan dan melihat kalau ada perhiasan yang sangat terang benderang yang membuat Naning kalap dan mengambil semuanya nih. Padahal Hendra sudah melarangnya guys. Mendengar itu Wati benar-benar marah karena dia tidak menyangka kalau sahabatnya sendiri berselingkuh nih dengan calon suaminya. Naning meminta maaf kepada semuanya, begitupun dengan Hendra. Ternyata kamu, Ning. Nah. Wati yang sudah emosi akhirnya dia memilih keluar dan hanya bisa menangis sendirian nih. Tapi saat Wati menangis, tiba-tiba dia kerasukan dan badannya bisa terbang gitu. Mendengar itu Wati tertawa sangat keras. Mereka semua panik dan lari keluar. Ternyata yang masuk ke sosok Wati adalah pemilik pabrik gula yang dia bilang kalau mereka semua akan meningsoy. Semua orang akhirnya juga berkumpul dan mereka semua kerasukan dan bersikap aneh guys. Untungnya ada Mbah Jinah yang berusaha mengendalikan Wati. Keadaan mulai makin kacau dan Endah juga tiba-tiba kerasukan guys. Dan dia menjadi pemain wayang yang disaksikan oleh orang-orang di sana yang juga kerasukan nih. Padahal sebenarnya Endah merasakan dia menghindari acara wayang dan juga ritual pengantin tebu. Waduh, apa ya maksudnya nih guys? Tak lama kemudian semua orang akhirnya sadar dan kejadian tadi memberitahu mereka nih kalau mereka harus melakukan ritual pengantin tebu yang dimana mereka harus mengorbankan Naning dan juga Hendra. Naning berusaha meminta maaf karena dia tidak mau menjadi tumbal guys. Sampai akhirnya mereka memiliki cara lain. Naning dan Hendra memang dirias layaknya seorang pengantin, tapi yang ditumbalkan adalah sebuah modeka laki-laki dan perempuan yang dimana hanya mereka gunakan sebuah simbol. Acara ritual pun dimulai, sedangkan Naning dan Hendra diikat di dalam rumah supaya tidak ada yang mengganggunya. Tapi ternyata setelah ritual selesai, sepertinya penghuni pabrik gula itu tidak terima sama yang mereka lakukan dan mereka langsung menarik tubuh Naning dan juga Hendra. Seperti menukarkan tubuh Naning dan Hendra ke dalam kubur. Semuanya panik berusaha mencari Naning dan juga Hendra, tapi semuanya sudah terlambat. Karena kan posisi Naning dan Hendra sudah digantikan oleh boneka yang mereka gunakan sebagai simbol. Sedangkan Naning dan Hendra yang asli sudah ikut terkubur nih guys. Mereka berusaha menggali kuburan itu, tapi ternyata semuanya benar-benar terlambat dan mereka tidak bisa menyelamatkan Naning dan juga Hendra. Karena ini semua juga kesalahan akibat perbuatan Naning dan Hendra nih. Keesokan harinya di pagi hari mereka semua akhirnya dipulangkan. Endah, Wati, Fadil dan yang lain-lain tidak menyangka
Kalau yang awalnya mereka berangkat bareng bertujuh, kini tinggal pulang berlima karena berita duka tadi malam nih. Mau kasihan sama Naning dan Hendra, tapi kan kesalahan mereka sendiri ya guys. Gimana filmnya? Keren banget kan? Oke, kalau begitu sampai di sini dulu review film kali ini. Sampai bertemu lagi di film-film selanjutnya. See you.